Assalamualaikum teman-teman, saya Putri Aulia Dwi Kurniati, NPM 181000157, kelas C, saya dari Universitas Pasundan, saya dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penyelesaian Karya Ilmiah semester genap tahun ajaran 2020-2021. Dengan latar belakang yaitu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ada kalanya suatu ikatan perkawinan harus putus karena adanya perceraian, yang dimana perceraian ini terjadi akibat alasan-alasan tertentu. Sedangkan tujuan perkawinan yaitu adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan. Selain itu, yang pula merupakan tujuan dari perkawinan yaitu pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Bercerai adalah awal dari sebuah keretakan dalam rumah tangga yang terjadi baik bagi pasangan itu ataupun bagi anak-anak. Selain itu, orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap anak bukan hanya sebatas masalah materi, namun dalam hal-hal dengan latar belakang yaitu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ada kalanya suatu ikatan perkawinan harus putus karena adanya perceraian, yang dimana perceraian ini terjadi akibat alasan-alasan tertentu. Sedangkan tujuan perkawinan yaitu adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan. Selain itu, yang pula merupakan tujuan dari perkawinan yaitu pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Bercerai adalah awal dari sebuah keretakan dalam rumah tangga yang terjadi baik bagi pasangan itu ataupun bagi anak-anak. Selain itu, orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap anak bukan hanya sebatas masalah materi, namun dalam hal-hal yang bersifatnya spiritual seperti dalam hal membentuk kepribadian anak, mengajarkan nilai-nilai agama, dan lain sebagainya. Karenanya, anak-anak membutuhkan sosok orang tua untuk membimbing dan mengajar mereka atau membuat mereka menjadi anak-anak yang baik. Anak bergantung pada dukungan orang tua yang selalu ada untuk tumbuh menjadi seseorang anak yang baik, yaitu tertera dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dikatakan bahwa yang dimaksud dalam pasal 1 yaitu pasal 1 ayat 1 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di sini kemudian ada identifikasi masalah, yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian dalam putusan nomor 1595 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang kedua, bagaimana penuntutan hak perwalian bagi seorang anak akibat terjadinya perceraian, yaitu selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian dalam putusan Pengadilan Agama nomor 1595 yang dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang kedua yaitu untuk mengkaji penentuan hak perwalian bagi seorang anak akibat terjadinya perceraian. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama yaitu ada kegunaan teoritis. Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait dengan perlindungan hukum hak akibat perceraian yang dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan penentuan perwalian anak akibat perceraian. Kegunaan selanjutnya yaitu kegunaan praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal yang telah dikaji atas, yaitu perlindungan hukum, hak anak, dan penentuan perwalian hak anak akibat perceraian. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Jadi di sini
sudah menjadi suatu ketetapan dari Tuhan bahwa manusia dilahirkan sudah memiliki atau sudah dikodratkan untuk berpasang-pasangan, yang artinya berlainan jenis kelamin, yaitu antara laki-laki dan perempuan yang berkeinginan untuk menikah dan memiliki rumah tangga serta memiliki keturunan. Dalam setiap ikatan perkawinan pasti akan ada timbul akibat-akibat hukum. Akibat perkawinan itu antara lain timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri, hak dan kewajiban orang tua serta kekuasaannya, dan di samping itu timbulnya hak perwalian. Selanjutnya ada sistematika penulisan, yaitu pada bab 1 ada pendahuluan, bab 2 kajian aspek hukum tentang hak anak akibat perceraian, bab 3 yaitu ada perlindungan hak atas anak akibat perceraian yang berlaku dan yang diterapkan di Indonesia. Bab 4 yaitu analisis studi kasus putusan nomor 1595 garing PDT titik G garing 2018 garing PA titik CKR tentang perlindungan anak akibat perceraian dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan yang terakhir bab 5 yaitu ada penutup. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak. Maaf jika ada salah kata atau mungkin ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.